Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel aplikasi Pasek. Berikut ini adalah panduan penggunaan aplikasi rapor SP untuk wali kelas. Sebelum lanjut, perlu saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Disclaimer. Seluruh data individu maupun kelompok yang ditampilkan pada video ini, seluruhnya adalah data dummy atau tiruan yang menyerupai data aslinya untuk tujuan pendidikan. Data yang ditampilkan tidak membahayakan dan tidak melanggar. Oke lanjut. Untuk guru yang bertugas sebagai wali kelas, maka akan mendapatkan menu wali kelas. Hal yang dilakukan oleh wali kelas adalah mulai dari edit data siswa, input absensi, ekstrakurikuler, catatan wali kelas, maupun kenaikan kelas. Edit data siswa. Untuk melakukan edit data siswa dan mengetahui detail data siswa yang menjadi binaannya, klik menu data siswa, maka akan ditampilkan daftar siswa di kelas tersebut. Untuk mengetahui detail data siswa tersebut, klik tombol tampil pada kolom opsi. Untuk melakukan edit data siswa, silahkan klik tombol edit setiap siswa pada kolom opsi. Selanjutnya, silahkan lengkapi data pelengkap setiap siswa. Catatan, data pelengkap tersebut adalah data-data penting yang diperlukan rapor, namun datanya tidak tersedia melalui web service Dapodik, sehingga perlu ditambahkan di rapor. Jika sudah selesai mengisi data pelengkap, jangan lupa klik simpan untuk menyimpan data. Input kehadiran. Untuk melakukan input kehadiran yang nanti akan ditampilkan di rapor, silahkan klik menu input data rapor, kemudian pilih sub menu input kehadiran. Selanjutnya, pilih kelas, pilih semester, sehingga tampil halaman input ketidakhadiran. Selanjutnya, silahkan diinputkan jumlah izin, jumlah sakit, jumlah alfa setiap siswa. Jumlah sakit, izin, tanpa keterangan yang dimaksud adalah rekap jumlah ketidakhadiran siswa selama 1 semester. Silahkan diisi jumlah tidak hadir untuk semua siswa. Jangan lupa klik simpan data untuk menyimpan data absensi. Jika ada pembina ekskul yang belum menginput nilai ekskul, atau ada ekskul dengan pembina yang tidak masuk di Dapodik, maka nilai ekskul dapat diinput oleh wali kelas. Langkahnya adalah buka menu input data rapor, kemudian pilih sub menu input nilai ekskul, kemudian pilih kelas yang diampu, pilih semester. Selanjutnya klik tombol input nilai. Pada halaman input nilai, akan ditampilkan daftar siswa dan ekskul yang diikuti oleh setiap siswa. Silahkan isi nilai untuk setiap ekskul pada kolom nilai dengan memilih nilai sesuai capaian ekskul. Pada kolom deskripsi ketikkan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa selama mengikuti kegiatan ekskul tersebut. Silahkan diisi semua nilai ekskul siswa sesuai dengan siswa yang dipilih. Jika sudah selesai mengisi, silahkan klik tombol simpan. Input nilai ekskul dapat pula dilakukan dengan menggunakan import, namun Anda diwajibkan untuk mendownload format import nilai terlebih dahulu. Langkahnya, buka menu input data rapor, kemudian pilih sub menu input nilai ekskul. Kemudian pilih kelas yang diampu, pilih semester. Untuk mendownload format nilai ekskul, klik tombol format nilai. Tunggu sampai proses download selesai. Untuk mengisi nilai pada format nilai, silahkan buka file format nilai yang telah di-download. Selanjutnya, silahkan isikan nilai pada kolom nilai pada setiap siswa, sesuai ekskul yang diikuti. Catatan, untuk nilai, silahkan ketikkan 1 jika nilainya kurang, 2 jika cukup, 3 jika nilainya baik, dan 4 jika nilainya sangat baik. Pengisian nilai harus berupa angka 1-4. Tidak diperbolehkan menggunakan rumus atau formula. Pada kolom deskripsi ketikkan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa selama mengikuti kegiatan ekskul tersebut. Jika sudah selesai mengisi semua data, silahkan disimpan. Untuk melakukan import nilai, buka menu input data rapor, kemudian pilih sub menu input nilai ekskul, kemudian pilih kelas yang diampu, pilih semester. Pada kolom pilih file nilai, silahkan pilih file nilai ekskul yang sudah diisi nilainya, kemudian open. Jika sudah tampil di kolom file nilai, silahkan klik import nilai. Tunggu sampai proses selesai. Input catatan wali kelas. Untuk melakukan input catatan wali kelas yang nanti akan ditampilkan di rapor, silahkan klik menu input data rapor,
kemudian pilih submenu input catatan Wallace. Selanjutnya, pilih kelas, pilih semester, sehingga tampil halaman input catatan wali kelas. Selanjutnya, silakan diinputkan catatan wali kelas untuk masing-masing siswa, untuk menjadi perhatian bagi orang tua siswa. Silakan diketikkan catatan wali kelas untuk semua siswa. Jangan lupa klik simpan data untuk menyimpan data catatan wali kelas. Jika guru menjadi wali pada kelas yang menerapkan kurikulum 2013, maka wali kelas wajib menginput deskripsi capaian karakter profil pelajar Pancasila yang nanti akan ditampilkan di bagian depan nilai rapor sebagai penggan nilai sikap sosial dan spiritual pada kurikulum 13 sebelumnya. Untuk input nilai karakter P3, langkahnya adalah klik menu data rapor, kemudian pilih submenu input nilai karakter P3. Pilih kelas dan pilih semester, maka akan ditampilkan halaman input nilai karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya silahkan ketikkan deskripsi pencapaian nilai karakter P3 untuk tiap dimensi P3 yang diamati selama 1 semester. Gunakan masukan penilaian guru mapel untuk menyusun deskripsi capaian dimensi P3 tersebut. Jika setiap guru mapel telah menginput nilai P3 sebagai hasil penilaiannya pada setiap kelas yang diampu, maka wali kelas dapat penyusunan deskripsi secara capaian P3 secara otomatis, dengan cara mengklik tombol generate capaian karakter. Tunggu hingga proses selesai, maka deskripsi capaian P3 setiap siswa akan dibuatkan secara otomatis. Selanjutnya silakan wali kelas melakukan penyesuaian terhadap tiap deskripsi yang dihasilkan. Jika sudah selesai, silakan klik simpan data untuk menyimpan data nilai karakter siswa. Khusus jenjang SMK, jika guru menjadi wali pada kelas yang menerapkan kurikulum 2013, maka wali kelas dapat menginput data PKL yang nanti akan ditampilkan di bagian rapor. Untuk input data PKL, langkahnya adalah klik menu input data rapor, kemudian pilih submenu input data PKL. Pilih kelas dan pilih semester, maka akan ditampilkan data inputan PKL yang telah diisi. Untuk menambah data PKL, silahkan klik tombol tambah nilai PKL. Kemudian, pada siswa yang telah melaksanakan PKL, silahkan lengkapi data DUDI setiap siswa, lamanya pelaksanaan PKL di DUDI tersebut serta lengkapi juga kolom keterangan. Jika sudah selesai, silahkan klik simpan data untuk menyimpan data PKL siswa yang telah diinputkan. Lakukan langkah yang sama jika ingin menambahkan data PKL siswa. Untuk jenjang SMK, wali kelas dapat menginput data skill password dan mencetak data skill password untuk siswa yang sudah diberikan nilai skill password. Untuk input skill password langkahnya adalah pilih menu data skill password, kemudian pilih submenu input skill password. Selanjutnya, pilih kelas. Pilih SK atau SKKNI. Data SK atau SKKNI ini adalah referensi yang diinput oleh administrator pada bagian menu referensi SKKNI. Setelah memilih data SKKNI, maka akan ditampilkan daftar kriteria unjuk kerja. Daftar kriteria unjuk kerja ini adalah referensi pada setiap data SKKNI yang diinput oleh administrator melalui menu kriteria UK. Selanjutnya, pilihlah kriteria unjuk kerja yang dinilai dengan cara men-checklist nama-nama kriteria unjuk kerja yang ditampilkan. Setelah semua dipilih, sesuai dengan daftar penilaian, klik tombol proses data nilai. Maka akan ditampilkan daftar siswa kelas tersebut. Selanjutnya, silakan isikan data nilai skill password untuk setiap siswa yang telah dinilai. Pada kolom uji mandiri siswa, isikan dengan nilai mandiri siswa. Pada kolom tanggal uji, isikan dengan tanggal berapa guru melakukan pengujian unjuk kerja tersebut. Pada kolom nilai, isikan dengan hasil nilai yang diberikan oleh guru penguji. Pada kolom guru penguji, pilih nama guru penguji yang melakukan pengujian terhadap siswa tersebut. Silahkan lengkapi untuk seluruh siswa yang telah melakukan pengujian sesuai dengan SKKNI tersebut. Jika semua data sudah diisi, klik tombol simpan data. Lakukan hal yang sama untuk menginput nilai skill password untuk SKKNI yang lainnya. Cetak skill password. Untuk cetak data skill password, langkahnya adalah pilih menu data skill password, kemudian pilih submenu cetak skill password. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin atau batas kertas, yaitu batas kiri, kanan,
atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Pada kolom isi tanda tangan, pilih apakah hasil cetak diisi tanda tangan atau tanpa diisi tanda tangan. Jika halaman skill password ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan wali kelas di menu administrator. Jika belum diupload, maka proses cetak dapat mengalami error. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil halaman cetak data skill password. Selanjutnya, silakan klik tombol cetak langsung skill password untuk mencetak data skill password dalam satu file. Tunggu sampai proses download selesai. Untuk melihat hasil cetak skill password, silahkan buka file yang telah di-download tersebut. Untuk jenjang SMK, wali kelas dapat menginput nilai UKK dan mencetak sertifikat UKK untuk siswa yang sudah diberikan nilai UKK. Untuk input nilai UKK langkahnya adalah pilih menu data UKK, kemudian pilih submenu input nilai UKK. Selanjutnya, pilih kelas. Pilih kompetensi keahlian. Pilih kurikulum. Pilih paket kompetensi sebagaimana referensi yang sudah disusun di bagian administrator. Selanjutnya, pilih penguji eksternal. Data penguji eksternal ini ditambahkan dan dimapping sesuai dengan data DUDI masing-masing. Mapping dilakukan oleh administrator. Selanjutnya, isikan tempat terbit sertifikat, yang nanti ditampilkan di bagian tanda tangan. Isikan juga tanggal terbit sertifikat. Berikutnya, pilih masa berlaku sertifikat. Jika sudah diisi lengkap, klik tombol proses. Tunggu sampai halaman input nilai ditampilkan. Selanjutnya, silakan isikan nilai UKK setiap siswa yang sudah mengikuti UKK pada kolom nilai. Pada kolom penguji internal, pilih nama penguji internal siswa tersebut. Silakan isikan semua nilai UKK dan penguji internal untuk setiap yang memiliki penguji eksternal sesuai dengan data DUDI dan penguji eksternal yang dipilih. Jika semua data sudah diisi, klik tombol simpan data. Lakukan hal yang sama untuk menginput nilai UKK, untuk DUDI dan penguji eksternal yang lainnya. Cetak sertifikat UKK. Untuk cetak sertifikat UKK, langkahnya adalah pilih menu data UKK, kemudian pilih submenu cetak sertifikat. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin atau batas kertas, yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Pada kolom gambar logo, pilih nama logo yang digunakan dalam sertifikat. Sebelum dicetak, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data logo Pemda dan logo sekolah sesuai dengan persyaratan melalui menu administrator. Jika belum diupload, maka proses cetak dapat mengalami error. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Klik tombol Generate Sertifikat UKK untuk mencetak file PDF sertifikat setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Untuk membuka hasil file sertifikat setiap siswa, klik link nama file pada kolom file sertifikat UKK, maka akan di-download file sertifikat siswa tersebut. Buka hasil download untuk melihat hasilnya. Jika ingin mencetak halaman sertifikat dalam satu file untuk seluruh siswa, klik tombol cetak langsung sertifikat UKK, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file sertifikat UKK dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Jika guru sudah melakukan penilaian, wali kelas juga dapat memantau pencapaian hasil penilaian melalui menu cek penilaian. Status penilaian. Untuk mengecek status penilaian, silahkan buka menu cek penilaian, kemudian pilih submenu status penilaian. Selanjutnya, pilih kelas yang diampu, maka akan ditampilkan data status penilaian untuk semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas tersebut. Statistik nilai rapor. Untuk mengecek statistik hasil penilaian untuk seluruh siswa di kelas yang diampu,
Silahkan buka menu cek penilaian, kemudian pilih sub-menu statistik nilai rapor. Selanjutnya, pilih kelas yang diampu, maka akan ditampilkan grafik dan tabel capaian nilai rapor untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Capaian profil pelajar Pancasila. Untuk mengecek statistik capaian profil pelajar Pancasila untuk seluruh siswa di kelas yang diampu. Silahkan buka menu cek penilaian, kemudian pilih sub-menu statistik capaian P3. Selanjutnya, pilih kelas yang diampu, maka akan ditampilkan grafik dan tabel capaian profil pelajar Pancasila untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Pencapaian nilai rapor. Untuk mengetahui pencapaian nilai rapor siswa baik perkembangan nilai rapor maupun deskripsi ketercapaian kompetensi siswa, silahkan buka menu cek penilaian, kemudian pilih sub-menu pencapaian nilai rapor. Selanjutnya, pilih kelas yang diampu, maka akan ditampilkan daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Untuk mengecek capaian nilai rapor siswa dari semester 1 sampai semester akhir, klik tombol cek capaian siswa pada kolom ketuntasan rapor, maka Anda akan ditampilkan jendela yang memuat data pencapaian nilai rapor untuk siswa tersebut. Klik close untuk menutup tampilan tersebut. Untuk mengecek deskripsi ketercapaian kompetensi siswa dari semester 1 sampai semester akhir, klik tombol cek deskripsi nilai pada kolom deskripsi rapor. Maka Anda akan ditampilkan jendela yang memuat data deskripsi capaian kompetensi untuk siswa tersebut. Klik close untuk menutup tampilan tersebut. Cetak nilai. Jika semua proses penilaian sudah selesai dilakukan, maka tahap akhir yang dilakukan oleh wali kelas adalah cetak nilai, melalui menu cetak nilai. Proses cetak nilai ini juga dapat dilakukan oleh admin. Cetak leger. Untuk mencetak leger, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub-menu cetak leger. Pilih kelas, maka akan ditampilkan halaman download leger. Klik tombol download leger, untuk mendownload file Excel leger kelas tersebut. Untuk mengecek data hasil leger, silahkan buka file leger yang telah didownload. Maka akan ditampilkan leger nilai siswa yang memuat data siswa, nilai semua mapel, ketidakhadiran dan nilai ekskul setiap siswa. Cetak laporan sumatif. Fitur ini khusus diperuntukkan jika sekolah menggunakan fitur input nilai mulai dari nilai sumatif. Jika menggunakan fitur input nilai akhir saja, laporan sumatif tidak dapat digunakan. Untuk cetak laporan sumatif, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub-menu cetak laporan sumatif. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin kertas yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Tentukan pula apakah hasil cetak diisi tanda tangan digital atau tidak di bagian kolom isi tanda tangan. Catatan, ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah di menu administrator. Jika belum diupload, maka fitur ini tidak dapat digunakan. Setelah data diisi lengkap, maka pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa kelas tersebut. Klik tombol Generate nilai kelas ini untuk mencetak file PDF laporan nilai sumatif setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Setelah semua file dibuat, Anda dapat memunculkan dan menyembunyikan file tersebut di halaman siswa, dengan memanfaatkan fitur tampilkan dan sembunyikan. Jika status di kolom aksi adalah hijau, artinya di halaman siswa akan tampil file tersebut dan dapat di-download oleh siswa. Jika ingin disembunyikan, maka klik tombol sembunyikan dari siswa. Jika status di kolom aksi adalah merah, artinya di halaman siswa tidak tampil file tersebut dan siswa tidak dapat mendownload. Jika ingin ditampilkan di halaman siswa, maka klik tombol tampilkan dari siswa. Anda juga dapat menggunakan tombol aksi untuk menampilkan dan menyembunyikan file laporan untuk seluruh siswa. Untuk membuka hasil laporan nilai sumatif setiap siswa, klik nama file pada kolom file nilai siswa, maka akan di-download file laporan sumatif siswa. Klik hasil download untuk melihat hasilnya. Jika ingin mencetak laporan sumatif dalam satu file untuk seluruh siswa, klik tombol cetak langsung nilai, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file nilai laporan sumatif dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Cetak pelengkap rapor. Untuk cetak pelengkap rapor, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub-menu cetak pelengkap rapor. Pada halaman cetak,
silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin kertas yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Tentukan pula apakah hasil cetak diisi tanda tangan digital atau tidak di bagian kolom isi tanda tangan. Catatan, sebelum cetak pelengkap rapor ini, pastikan bahwa admin sudah menginput data logo sekolah, logo Pemda dan kop sekolah di bagian admin. Jika halaman pelengkap rapor ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin juga telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah di menu administrator. Jika belum diupload maka proses cetak dapat mengalami error. Setelah data diisi lengkap, maka pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa kelas tersebut. Klik tombol Generate pelengkap rapor kelas ini untuk mencetak file PDF pelengkap rapor setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Setelah semua file dibuat, Anda dapat memunculkan dan menyembunyikan file tersebut di halaman siswa, dengan memanfaatkan fitur tampilkan dan sembunyikan. Jika status di kolom aksi adalah hijau, artinya di halaman siswa akan tampil file tersebut dan dapat di-download oleh siswa. Jika ingin disembunyikan, maka klik tombol sembunyikan dari siswa. Jika status di kolom aksi adalah merah, artinya di halaman siswa tidak tampil file tersebut dan siswa tidak dapat mendownload. Jika ingin ditampilkan di halaman siswa, maka klik tombol tampilkan dari siswa. Anda juga dapat menggunakan tombol aksi untuk menampilkan dan menyembunyikan file laporan untuk seluruh siswa. Untuk membuka pelengkap rapor setiap siswa, klik link nama file pada kolom file pelengkap rapor, maka akan di-download file pelengkap rapor siswa. Klik hasil download untuk melihat hasilnya. Jika ingin mencetak pelengkap rapor dalam satu file untuk seluruh siswa, klik tombol cetak langsung pelengkap rapor, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file pelengkap rapor dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Cetak nilai rapor. Untuk cetak halaman nilai rapor, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub menu cetak nilai rapor. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin atau batas kertas, yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Pada kolom halaman awal, ketikkan angka yang menunjukkan isian nomor awal halaman cetak rapor setiap siswa. Jika semua diawali dengan halaman 1, maka isi dengan angka 1. Jika dimulai dengan halaman 6, isi dengan angka 6. Pada kolom isi tanda tangan, pilih apakah hasil cetak diisi tanda tangan atau tanpa diisi tanda tangan. Jika halaman nilai rapor ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan wali kelas di menu administrator. Jika belum diupload maka proses cetak dapat mengalami error. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Klik tombol Generate rapor kelas ini untuk mencetak file PDF nilai rapor setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Setelah semua file dibuat, Anda dapat memunculkan dan menyembunyikan file tersebut di halaman siswa, dengan memanfaatkan fitur tampilkan dan sembunyikan. Jika status di kolom aksi adalah hijau, artinya di halaman siswa akan tampil file tersebut dan dapat di-download oleh siswa. Jika ingin disembunyikan, maka klik tombol sembunyikan dari siswa. Jika status di kolom aksi adalah merah, artinya di halaman siswa tidak tampil file tersebut dan siswa tidak dapat mendownload. Jika ingin ditampilkan di halaman siswa, maka klik tombol tampilkan dari siswa. Anda juga dapat menggunakan tombol aksi untuk menampilkan dan menyembunyikan file laporan untuk seluruh siswa. Untuk membuka hasil file nilai rapor setiap siswa, klik link nama file pada kolom file PDF rapor siswa, maka akan di-download file nilai rapor siswa tersebut. Buka hasil download untuk melihat hasilnya. Bila Anda ingin mencetak ulang file nilai rapor untuk siswa tertentu dengan ukuran kertas dan margin kertas tersendiri, silahkan sesuaikan setting kertas, kemudian klik tombol buat yang terletak pada kolom cetak ulang PDF, sesuai dengan siswa yang ingin dicetak ulang. Tunggu hingga proses selesai. Silahkan download untuk mengecek hasilnya. Jika ingin mencetak pelengkap rapor dalam satu file untuk seluruh siswa,
klik tombol cetak langsung rapor, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file nilai rapor dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Cetak rapor proyek. Rapor proyek adalah rapor P5 yang diperoleh oleh setiap siswa sebagai laporan hasil penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek P5. Rapor proyek dilaporkan 1 tahun sekali, artinya rapor proyek baru dicetak dan dibagikan setelah siswa menyelesaikan semua proyek P5 selama 1 tahun. Untuk cetak halaman nilai rapor proyek P5, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub menu cetak rapor proyek. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin atau batas kertas, yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Pada kolom halaman awal, ketikkan angka yang menunjukkan isian nomor awal halaman cetak rapor P5 setiap siswa. Jika semua diawali dengan halaman 1, maka isi dengan angka 1. Pada kolom isi tanda tangan, pilih apakah hasil cetak rapor, diisi tanda tangan atau tanpa diisi tanda tangan. Jika halaman nilai rapor ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan wali kelas di menu administrator. Jika belum diupload maka proses cetak dapat mengalami error. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Klik tombol Generate Rapor Project kelas ini untuk mencetak file PDF nilai rapor project setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Setelah semua file dibuat, Anda dapat memunculkan dan menyembunyikan file tersebut di halaman siswa, dengan memanfaatkan fitur tampilkan dan sembunyikan. Jika status di kolom aksi adalah hijau, artinya di halaman siswa akan tampil file tersebut dan dapat di-download oleh siswa. Jika ingin disembunyikan, maka klik tombol sembunyikan dari siswa. Jika status di kolom aksi adalah merah, artinya di halaman siswa tidak tampil file tersebut dan siswa tidak dapat mendownload. Jika ingin ditampilkan di halaman siswa, maka klik tombol tampilkan dari siswa. Anda juga dapat menggunakan tombol aksi untuk menampilkan dan menyembunyikan file laporan untuk seluruh siswa. Untuk membuka hasil file nilai rapor proyek setiap siswa, klik link nama file pada kolom file rapor siswa, maka akan di-download file nilai rapor P5 siswa tersebut. Buka hasil download untuk melihat hasilnya. Jika ingin mencetak halaman nilai rapor proyek P5 dalam satu file untuk seluruh siswa, klik tombol cetak langsung rapor proyek, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file nilai rapor proyek P5 dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Cetak buku induk. Buku induk memuat identitas peserta didik dan kumpulan data nilai rapor siswa dari awal sampai akhir termasuk data nilai ekskul dan ketidakhadiran sesuai dengan rapor siswa per semester. Untuk cetak halaman buku induk siswa, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub menu cetak buku induk. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin atau batas kertas, yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Pada kolom isi tanda tangan, pilih apakah hasil cetak buku induk, diisi tanda tangan atau tanpa diisi tanda tangan. Jika halaman nilai rapor ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah di menu administrator. Jika belum diupload maka proses cetak dapat mengalami error. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Klik tombol Generate buku induk kelas ini untuk mencetak file PDF buku induk setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Untuk membuka hasil file buku induk setiap siswa, klik link nama file pada kolom file buku induk, maka akan di-download file buku induk siswa tersebut. Buka hasil download untuk melihat hasilnya. Jika ingin mencetak halaman buku induk dalam satu file untuk seluruh siswa, klik tombol cetak langsung buku induk, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file buku induk dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut.
Cetak transkrip nilai. Transkrip nilai memuat rangkuman data nilai rapor siswa dari awal tahun ajaran sampai akhir. Untuk cetak halaman transkrip nilai, langkahnya adalah klik menu cetak nilai, kemudian pilih sub-menu cetak transkrip nilai. Pada halaman cetak, silahkan tentukan ukuran kertas yang digunakan. Tentukan juga margin atau batas kertas, yaitu batas kiri, kanan, atas, bawah dengan mengisi angka dalam ukuran milimeter. Pada kolom isi tanda tangan, pilih apakah hasil cetak transkrip nilai diisi tanda tangan atau tanpa diisi tanda tangan. Jika halaman transkrip nilai ini diisi tanda tangan, pastikan bahwa admin telah melakukan upload data tanda tangan kepala sekolah di menu administrator. Jika belum diupload, maka proses cetak dapat mengalami error. Selanjutnya pilih kelas yang diampu, sehingga tampil daftar siswa yang diampu di kelas tersebut. Klik tombol Generate Transkrip nilai kelas ini untuk mencetak file PDF transkrip nilai setiap siswa, yaitu satu siswa satu file. Tunggu hingga proses selesai. Untuk membuka hasil file transkrip nilai setiap siswa, klik link nama file pada kolom file transkrip nilai, maka akan di-download file transkrip nilai siswa tersebut. Buka hasil download untuk melihat hasilnya. Jika ingin mencetak halaman transkrip nilai dalam satu file untuk seluruh siswa, klik tombol cetak langsung transkrip nilai, tunggu hingga proses download selesai. Maka Anda akan dibuatkan file transkrip nilai dalam satu file untuk seluruh siswa di kelas tersebut. Demikian panduan penggunaan aplikasi Rapor SP untuk wali kelas. Silahkan like, komen dan share video ini untuk dapat memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Salam dan bahagia.